1 juta produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini saya sudah berada di depan mobil Kijang Kapsul ya. Ini adalah mobil Kijang Kapsul pertama. Jadi Kijang Kapsul sendiri ini adalah pertama kali keluar dari tahun 97 sampai dengan, yaitu diproduksi sampai dengan tahun 2003, dan 1 kali mengalami perubahan ya di tahun 2000, yang mana itu pada bagian injeksinya. Kalau untuk tahun 97 sampai dengan tahun 2000-an atau tahun 1999 itu adalah masih menggunakan karbu. Setelah itu adalah untuk produk tahun 2000 sampai dengan 2003, terutama untuk tipe bensin baik yang 1,8 maupun 2000 cc, dia yaitu sudah menggunakan yaitu sistem injeksi. Untuk mobil kapsul sendiri atau Kijang Kapsul sendiri, dia mengeluarkan 3 tipe mesin ya. Yang pertama adalah dia menggunakan mesin bensin 1800 dan 2000 cc. Terus yang selanjutnya adalah dia menggunakan mesin diesel, dan mesin dieselnya sendiri adalah pada saat itu identik dengan mobil Toyota Hiace. Nah, itu untuk mesin dieselnya. Nah, untuk yang akan kita bahas sekarang ini adalah kelebihan daripada Kijang Kapsul pada saat itu. Yang pertama adalah untuk kelebihan Kijang Kapsul sendiri pada saat itu tahun 90-an. Itulah kalau kita lihat adalah dari bentuk bodinya ya. Jadi untuk tahun saat itu untuk bodi Kijang Kapsul ini terkenal lebih lentur, untuk lekuk bodinya tidak kaku ya. Jadi dia lebih kelihatan modern. Nah ini ya, jadi bentuknya lebih kelihatan modern baik dari depan seperti ini ya. Jadi udah sangat kelihatan modern sekali untuk tahun 90-an, maupun baik dari samping ya. Nah, dari samping, nah seperti ini ya kan. Terus maupun kalau kita lihat dari bagian belakang. Nah ini ya, bagian belakang dia juga sudah kelihatan lebih lekuk, bodinya lebih modern. Jadi tidak terlalu patah-patah. Terus yang kedua, kelebihan daripada Kijang Kapsul yang kedua, kalau kita masuk di dalam ruangannya atau di dalam kabinnya, ini cukup luas ya. Ini adalah yang saya gunakan, contoh adalah tipe LGX, jadi tipe tertinggi. Jadi cukup luas. Dia sudah berhadapan ya untuk bangku belakangnya. Dia sudah double power window untuk keempat pintunya ya. Dia udah pakai 4 power window baik di depan maupun di tengah. Dia untuk belakangnya sudah double blower ya, jadi dia cukup luas. Untuk kabinnya itu cukup luas ya. Nah, dan untuk tipe yang LGX ini dia sudah menghadap ke depan untuk bangkunya. Jadi ya untuk Kijang Kapsul sendiri dia mengeluarkan sekitar 2 tipe ya, long dan short. Itu salah satu cirinya kalau kita menandain untuk tipe yang long itu rata-rata untuk bangku belakangnya ini rata-rata sudah menghadap ke depan semua. Nah, untuk bedanya long dan short nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Itu adalah kelebihan yang kedua. Terus kelebihan yang ketiga, nah itu adalah tidak usah diragukan, nilai jualnya cukup stabil ya. Jadi Kijang ini kalau untuk investasi ya cukup bagus lah, karena dia nilai jualnya cukup stabil. Ini tahun 97 atau Kijang awal tipe LGX ini 1,8 ini pasarannya ya masih lumayan lah ya kan, masih lumayan. Nah ini harga jualnya untuk tipe Kijang ini juga cukup stabil. Terus yang berikutnya kalau kita lihat di bagian kap mesinnya, kita buka untuk kap mesinnya ya.
kelebihan yang berikutnya, kalau kita lihat di kap mesinnya, kita buka dulu. Ya. Jadi untuk mesin Kijang ini adalah tipe bensin yang saya gunakan. Ini terkenal dengan bandelnya ya kan. Jadi mesin Kijang ini terkenal dengan bandelnya. Ini adalah sudah menggunakan yang berapakah ini ya? Nggak kelihatan di sini. 97 itu kalau nggak salah yang 6K ya. Jadi ini sudah terkenal, yaitu sangat bandel sekali untuk mesinnya. Yang berikutnya, kelebihan yang berikutnya untuk Kijang kapsul ini adalah kemudahan dalam mendapatkan spare part atau spare partnya itu melimpah. Nah istilahnya di tiap toko itu onderdil itu ada yang jual ya. Jadi saking mudahnya kita memperoleh spare part itu, hampir di tiap toko itu ada yang jual. Terus dia banyak bervariasi ya, mau yang KW 1, 2, 3 ataupun yang ori itu ada. Nah itu saking mudahnya. Terus kelebihan yang berikutnya adalah dia ini mudah dalam perawatan. Istilahnya itu hampir setiap bengkel itu bisa, walaupun istilahnya bengkel kampungan lah. Bukan kampungan ya, bengkel yang ada di kampung tuh istilahnya untuk merawat Kijang ini ya bisa. Itu karena apa? Karena saking gampangnya mesinnya itu, saking gampangnya untuk di dalam perawatannya. Yang berikutnya adalah untuk torsinya cukup maksimal. Nah, untuk torsinya cukup maksimal, terutama untuk yang 2000 cc ya. Terutama untuk tipe bensin yang 2000 cc itu torsinya cukup maksimal, dan yang tipe diesel itu untuk torsinya cukup dapat lah untuk di dalam mesinnya. Terus kelebihan yang berikutnya adalah untuk kaki-kakinya, ya kan, kaki-kaki Kijang ini baik bell joint, klaker ini ya cukup terkenal tangguh ya. Jadi istilahnya itu jarang ditemuin Kijang ini ambrol untuk bell jointnya ya, atau mungkin rusak untuk di bell jointnya atau rusak di klakernya itu jarang ya. Walaupun istilahnya semalas-malasnya orang tuh ya, untuk kaki-kaki Kijang ini cukup terkenal tangguh, baik di medan berat maupun di medan sedang maupun di medan ringan. Jadi jangan khawatir, untuk kaki-kaki Kijang ini adalah sangat terkenal tangguh sekali. Yang berikutnya, kelebihan yang berikutnya terutama untuk yang di perkampungan itu untuk gland clearingnya. Jadi ini cukup tinggi ya, jadi Kijang ini cukup tinggi. Jadi kalau mau masuk lubang segala macam tuh aman ya, karena dia cukup tinggi. Jarak antara bodi dengan tanah ini dia cukup tinggi, karena dia sendiri yaitu ditopang dengan ban yang cukup besar, yaitu menggunakan ban ring 14 ya, atau ban ring 14 itu ya. Terus yang berikutnya adalah dia ini cukup nyaman untuk dikendarain. Jadi untuk Kijang ini cukup nyaman sekali untuk dikendarainya ya, dan untuk kedap suaranya cukup sunyi, cukup bagus, terutama untuk yang tipe bensin ya, karena mesinnya juga dia tidak begitu berisik, cukup halus lah, untuk mesinnya itu cukup halus. Jadi dia ini cukup nyaman untuk dikendarain. Terus kelebihan yang berikutnya, sebagian juga mengatakan bahwa Kijang ini untuk visibilitasnya itu cukup sangat baik ya. Jadi untuk dalam kondisi cuaca buruk atau angin yang kencang, istilahnya untuk angin yang ekstrem, kalau seandainya kita pas mengendarain dengan kecepatan tinggi, terus ada hembusan angin dari sebelah, mungkin kan kita pas berpapasan dengan mobil yang lebih besar, nah ini cukup baik. Nah karena kalau kita lihat di lekuk bodinya itu untuk pembuangan anginnya itu cukup baik ya. Jadi istilahnya untuk sebagian orang mengatakan adalah untuk visibilitasnya itu cukup baik sekali. Terus yang berikutnya adalah kelebihan daripada Kijang ini, itu adalah tak lain dan tak bukan adalah sebagai mobil sejuta umat pertama di Indonesia ya kan. Jadi Kijang ini adalah mencatatkan rekor salah satu produk terlaris pertama kali di Indonesia adalah Kijang, yang mencapai yaitu produksinya adalah 1 juta unit. Terus kemudian disusul oleh adiknya yaitu Avanza dan yang lainnya lah. Tapi untuk pertama kali mencatat rekor penjualan terbanyak di Indonesia untuk mobil minibus, mobil SUV, itu adalah dicatatkan adalah
oleh merek Kijang yang sampai mencapai 1 juta produksi. Oke ya, itulah beberapa kelebihan Kijang. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang Kijang, memiliki Kijang, mobil Kijang kapsul, nah itulah beberapa kelebihannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.